Kalau kita bicara soal iman Kristen, posisi seni itu seringkali agak aneh ya. Sebenarnya seni itu mendekatkan kita pada Tuhan atau malah jadi godaan duniawi yang bikin kita jauh? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng perdebatan ini dan cari tahu di mana sih sebenarnya tempat seni dalam iman kita. Mungkin Anda pernah kepikiran soal ini kan? Kadang waktu dengerin lagu atau lihat lukisan, rasanya tuh, wah, rohani banget. Tapi di sisi lain, ada juga rasa khawatir. Jangan-jangan kalau kita terlalu asyik sama seni, kita jadi lupa sama yang lebih penting, sama hal-hal yang kekal. Nah, ketegangan antara dua perasaan inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, untuk bisa mengerti kenapa ada ketegangan ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan lihat paradoks yang ada dalam sejarah gereja, yaitu kenapa sih seringkali ada rasa curiga terhadap dunia seni. Jadi gini, di satu sisi kita punya orang-orang kayak Van Gogh atau Tolstoy. Buat mereka, seni itu ibarat jembatan ke Tuhan. Tapi di sisi lain, banyak banget tradisi Kristen yang justru menganggap seni itu gangguan, sesuatu yang duniawi, yang bikin kita jauh dari Tuhan. Jadi seolah-olah iman sama seni itu kayak minyak dan air nggak bisa nyatu. Nah, sekarang gimana kalau kita coba balikan cara pandangnya? Gimana kalau argumen utamanya justru begini, seni itu sama sekali bukan hal yang asing buat Tuhan. Malah sebaliknya, seni itu berakar dari natur Tuhan sendiri sebagai sang seniman agung. Dan dasarnya dari mana? Langsung dari Alkitab. Coba deh kita lihat Mazmur. Di situ kan dikatakan dengan indah banget, kalau seluruh ciptaan, langit, cakrawala, itu adalah mahakaryanya. Sebuah karya seni raksasa yang meneriakan keagungan senimannya, yaitu Tuhan. Nah, ini dia poin kuncinya. Alkitab itu sebetulnya sedang menggambarkan Tuhan sebagai seniman sejati, dan dunia ini kanvasnya. Jadi semua keindahan yang kita lihat di alam semesta ini bukan kebetulan loh, itu adalah ekspresi artistik dari karakter Tuhan sendiri. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Keindahan, harmoni, keteraturan yang kita lihat di mana-mana, itu bukan hal-hal sepele kan? Semua itu mencerminkan sebuah, sebut saja, estetika ilahi. Ini jadi bukti kalau karakter Tuhan itu sendiri sangat artistik. Dia itu pencipta yang cinta banget sama keindahan. Tapi, tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ini yang lebih seru lagi. Tuhan itu nggak cuma menciptakan seni, dia bahkan secara aktif memerintahkannya sebagai bagian dari ibadah. Nah, ini sebuah lompatan pemahaman yang penting banget. Ini kalau dipikir-pikir, ide yang cukup radikal loh. Karena artinya, dalam Alkitab, seni itu bukan sekedar hiasan atau aksesoris tambahan yang nice to have. Bukan. Seni itu justru bagian yang integral, bagian yang menyatu dari cara Tuhan mau umatnya datang dan beribadah kepadanya. Contoh paling jelasnya, lihat aja kemah suci dan bait Allah di Perjanjian Lama. Tempat-tempat itu bukan sekedar ruangan kosong yang fungsional. Sama sekali bukan. Keduanya itu adalah mahakarya seni yang luar biasa, penuh dengan detail-detail rumit yang dibuat persis sesuai perintah spesifik dari Tuhan. Dan ini nih yang bikin kita makin wow. Ternyata keahlian artistik itu bukan cuma soal bakat manusia biasa. Alkitab secara jelas banget bilang kalau itu adalah karunia dari Roh Allah. Jadi Tuhan sendiri yang ngasih kuasa ke para seniman untuk bisa menciptakan keindahan demi kemuliaannya. Keren banget kan? Oke, tapi tentu saja ceritanya nggak sesederhana itu. Kita kan hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Artinya seni pun bisa diselewengkan. Sama seperti karunia baik lainnya, seni juga bisa disalahgunakan. Terus gimana dong cara kita menyikapinya? Perbandingan ini ngebantu banget buat ngelihat masalahnya. Jadi, dorongan kreatif yang sama itu bisa dipakai untuk dua tujuan yang bertolak belakang. Seni bisa dipakai untuk memancarkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, atau bisa juga dipelintir untuk memuliakan diri sendiri, dosa, dan hal-hal yang melawan Tuhan. Nah, ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang sangat praktis. Karena seni itu bisa jadi kayak pedang bermata dua, gimana caranya kita sebagai orang percaya bisa berinteraksi dengan seni secara bijak? Gimana cara kita menilainya? Untungnya, Alkitab ngasih kita semacam panduan. Di 1 Tesalonika kan dibilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kuncinya itu bukan cuma soal selera pribadi ya, bukan sekedar saya suka atau saya nggak suka, tapi lebih ke penilaian yang bijak. Kita perlu tanya, pesan inti dari karya seni ini sejalan nggak sih sama kebenaran Injil?
Dan semua ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang menurut saya sangat memberdayakan. Ternyata, pandangan Kristen soal seni itu bukan cuma tentang jadi penikmat atau kritikus yang bijak. Lebih dari itu, ini adalah tentang menjawab sebuah panggilan. Panggilan untuk jadi pencipta yang aktif. Jadi, kalau kita rangkum, seni itu punya 3 peran yang luar biasa dalam kehidupan iman kita. Pertama, seni itu panggilan. Kenapa? Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Kedua, seni itu seperti peta yang selalu mengarahkan kita kembali ke sumber segala keindahan, yaitu Tuhan. Dan ketiga, seni itu adalah pelayanan, sebuah alat yang dahsyat untuk membangun gereja dan membagikan kebenaran ke dunia. Ayat dari Kolose ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Apapun karya kreatif kita, mau itu lukisan, musik, tulisan, bahkan mungkin desain grafis atau masak, semuanya itu bisa jadi tindakan penyembahan yang luar biasa, asalkan dilakukan dengan tujuan yang paling tinggi, untuk Tuhan. Dan kita akan tutup dengan pertanyaan refleksi ini. Kalau kita benar-benar percaya kita ini diciptakan menurut gambar seorang seniman ilahi, itu bukan cuma fakta buat dihafalkan, itu adalah sebuah undangan. Sebuah panggilan aktif untuk kita memakai karunia kreativitas yang sudah Tuhan kasih. Jadi, pertanyaan buat saya dan buat Anda semua adalah, apa yang akan kamu ciptakan?